4 tips kendalikan penghasilan untuk hindari utang akibat gaya hidup. Bersenang-senang termasuk kebutuhan rohani untuk mengobati kelelahan jasmani akibat padatnya pekerjaan atau rutinitas harian. Namun, tanpa kemampuan kontrol diri bisa jadi hal ini berujung pada tagihan hutang yang menggunung. Padahal, membiayai gaya hidup bisa disiasati tanpa lilitan hutang. Tidak harus banyak uang untuk dapat hidup senang. Kesenangan bisa diciptakan dengan versi masing-masing. Yang kerap menjadi masalah adalah ketika mengikuti gaya bersenang-senang orang lain sementara kemampuan finansialnya berbeda. Bersenang-senanglah dengan berkaca pada ketersediaan dana yang ada, bukan diusahakan ada dan terpaksa mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting, apalagi sampai berhutang. Penggunaan kartu kredit dan metode pembayaran tunda atau pay later adalah contoh cara berhutang yang elegan, tidak sejelek meminjam uang kepada saudara atau tetangga. Akan tetapi, tetap saja prinsipnya itu adalah hutang yang menimbulkan kewajiban bayar di kemudian hari. Maka, hutang dengan segala model dan bentuk tentu tidak bijak jika digunakan untuk memenuhi hasrat yang bersifat kesenangan. Contohnya, membeli tiket konser musik berharga fantastis yang dilakukan banyak orang tanpa mempertimbangkan kepantasan penghasilan karena idealnya anggaran rekreasi, menurut sejumlah ahli perencanaan keuangan, pada kisaran 5–10% saja dari jumlah penghasilan rutin. Silakan berhitung apakah kamu cukup layak memburu acara hiburan berbiaya belasan juta rupiah. Berapapun besarnya penghasilan bila tidak dikelola dengan tertib bisa berdampak pada kebangkrutan. Pengelolaan menjadi kunci keberlangsungan dan kesehatan keuangan seseorang atau keluarga. Menurut ahli perencanaan keuangan Eric Roberge, mengelola penghasilan bisa dilakukan dengan fleksibel karena keuangan setiap orang berbeda. Kuncinya adalah mengambil tindakan dan menggunakan sistem untuk membantu kamu tetap konsisten dalam mengelola uang setiap bulan dan memastikan dapat mengatur pengeluaran, bisa menabung untuk esok, dan memberi ruang untuk menikmati hidup hari ini, kata pendiri Beyond Your Hammock, perusahaan perencanaan keuangan virtual asal Boston, Amerika Serikat, itu. Berapapun besarnya penghasilan, bila tidak dikelola dengan benar bisa berdampak pada kebangkrutan. Pengelolaan menjadi kunci keberlangsungan dan kesehatan keuangan seseorang atau keluarga. Maka, hindarilah mengejar gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan, apalagi sampai rela dililit hutang. Direktur PT Panin Asset Management yang juga penulis buku investasi, Rudianto, melalui blognya membagikan rumus 10-20-30-40 dalam pengelolaan keuangan agar terkendali. Adapun rincian komposisi angka-angka di atas adalah sebagai berikut. 10% kebaikan. Berapapun penghasilan, besar atau kecil, usahakan untuk selalu berbuat kebaikan. Definisi berbuat kebaikan amat luas, tidak terbatas hanya pada memberikan donasi di tempat ibadah tapi juga hal lain seperti berbakti kepada orang tua dan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. 20% masa depan. Termasuk di dalamnya anggaran untuk asuransi, investasi, dan dana darurat. Dalam konteks keuangan, persiapan untuk masa depan mencakup dana darurat, asuransi jiwa dan kesehatan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana untuk uang muka rumah bagi yang belum memiliki, mengembangkan kekayaan, dan dana untuk berbagai tujuan keuangan lain. 30% cicilan produktif. Sepanjang hutang dan cicilan untuk pembelian aset yang sifatnya produktif, menunjang pekerjaan, dan besarnya cicilan per bulan tidak melebihi 30% penghasilan, maka masih bisa dikatakan wajar. Contohnya cicilan rumah, kendaraan, atau peralatan untuk kebutuhan wajib. Untuk rumah dengan status sewa juga bisa dimasukkan dalam alokasi ini. 40% kebutuhan hidup. Persentase ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya makan, minum, transportasi, tagihan listrik, air, telepon, pulsa telepon, langganan televisi, keanggotaan olahraga, hobi, pakaian, rekreasi, dan sebagainya. Semua yang sifatnya kebutuhan pokok sampai gaya hidup bisa dimasukkan dalam alokasi ini. Bila telah menerapkan skema tersebut namun masih mengalami defisit, maka wajib ada perbaikan pendapatan. Itulah 4 tips kendalikan penghasilan untuk hindari utang akibat gaya hidup. Eric Roberge, seorang perencanaan keuangan asal Boston, Amerika Serikat mengatakan bahwa kuncinya adalah mengambil tindakan dan menggunakan sistem untuk membantu kamu tetap konsisten dalam mengelola uang setiap bulan dan memastikan dapat mengatur pengeluaran,
bisa menabung untuk esok, dan memberi ruang untuk menikmati hidup hari ini.